Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Sela untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Minggu lalu kita sudah bertemu dan membahas pendahuluan materi apa saja, topik-topik apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, ini berarti pertemuan kedua dan membahas topik pertama. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti mata pelajaran PPKN pada hari ini ya. Simak penjelasan dari Ibu, dengarkan kalau perlu juga boleh dicatat, di screenshot, kemudian kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di menu chat yang ada di aplikasi Moodle. Nah, langsung saja pada hari ini kita langsung membahas mengenai materi yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya. Semoga kelihatan dengan jelas ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan? Kita lihat seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, Ibu akan menilai 3 aspek, mulai dari sikap, pengetahuan, dan selanjutnya keterampilan. Nah, di sikap, setelah teman-teman belajar materi ini, diharapkan teman-teman dapat membangun nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini dapat teman-teman aplikasikan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ketika teman-teman nanti 10, 20 tahun, 25 tahun lagi terpilih menjadi bagian dari pemerintahan negara, diharapkan teman-teman masih mengingat nilai-nilai kejujuran yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, teman-teman juga diharapkan dapat membangun nilai-nilai toleransi, menghargai pendapat, menghargai sesama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara maupun dalam lingkup pemerintahan terkecil di rumah, di sekolah, ketika menjabat sebagai pengurus kelas, anggota kelas, pengurus OSIS, pengurus MPK, pengurus eskul, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aspek sikap. Kemudian adalah aspek pengetahuan, apa kognitif, apa pemahaman yang akan teman-teman pelajari. Nah, diharapkan setelah belajar materi ini, teman-teman mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana kekuasaan di Indonesia itu dibagi dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan juga lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi teman-teman akan melihat kedudukannya bagaimana sih kementerian ini gitu. Terus kemudian apa fungsinya kementerian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu menganalisis nilai Pancasila sebagai pedoman dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kita ketahui, Pancasila itu selain sebagai dasar negara, dia juga merupakan pedoman dalam bertingkah laku. Nah, tentunya sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus dapat menjalankan atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti kita akan lihat nilai-nilai apa saja yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, keterampilan. Teman-teman mampu menyaji hasil analisis bagaimana pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Setelah tahu sistem pemerintahannya, teman-teman mampu menyajikan hasil analisis bagaimana sih pengambilan keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir di aspek keterampilan, teman-teman dapat mengkomunikasikan baik secara lisan maupun secara tulisan mengenai hasil analisis terkait pengambilan keputusan. Dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini adalah tujuan mengapa kita belajar materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas, nah ini ada gambar di teman-teman, langsung saja ya kita masuk materi pada hari ini. Teman-teman bisa melihat ya, ini ada menteri kabinet lalu ya, di era pemerintahan Jokowi yang lalu. Nah, siapakah mereka menurut teman-teman? Silahkan. Nah, iya, ada yang menyebutkan mereka kabinet kerja. Ada yang menyebutkan Jokowi. Ada yang menyebutkan manusia, Bu. Ya. Ada juga yang menyebutkan menteri-menteri. Nah, ketika kita melihat ini, jawaban teman-teman betul semua, namun kita juga bisa menyebut orang-orang yang berdiri dan ada di layar teman-teman ini sebagai pemerintah. Ya. Mereka bisa kita sebut sebagai pemerintah. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apa sih pemerintah itu? Ya, apa? Teman-teman boleh mulai berasumsi, beropini, apa sih pemerintah itu? Nah, kemudian kita lihat ya. Kalau teman-teman di SMP sudah belajar mengenai syarat berdirinya suatu negara. Ada apa aja? Pertama, harus punya yang namanya wilayah, betul kan? Setelah punya wilayah, harus punya yang namanya warga negara. Nah, kemudian harus punya juga pengakuan dari negara lain. Nah, tapi ada satu hal yang juga merupakan unsur mutlak. Harus ada ketika negara didirikan. Jadi kalau kalian mau menciptakan negara, mau membuat negara, udah punya wilayah, punya Bu. Warga negara, punya Bu. Diakui oleh negara lain, punya Bu. Tapi juga harus punya yang namanya pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah merupakan unsur mutlak berdirinya suatu negara. Dia harus ada ketika ingin mendirikan suatu negara. Harus yang ada yang namanya pemerintah. Nah, pemerintah ini merupakan punya fungsi untuk mengelola kekuasaan negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Semua negara yang ada di dunia itu pasti punya tujuan dan punya cita-cita. Sama seperti Indonesia. Indonesia juga punya tujuan dan juga punya cita-cita. Nah, pemerintah ini fungsinya untuk mengelola kekuasaan negara tersebut. Jadi si pemerintah inilah yang mengelola kekuasaan negara. Ibu yakin selanjutnya teman-teman akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Kalau sudah tahu pemerintah adalah kumpulan orang-orang yang mengelola kekuasaan, nah selanjutnya pasti bertanya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Ya, apa? Silakan, teman-teman boleh menyampaikan apa yang teman-teman ketahui tentang kekuasaan. Tuliskan di buku tulisnya kira-kira apa atau sebutkan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Nah, ya lihat di sini ya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mengikuti suatu hal yang diinginkan oleh orang tersebut. Ya, teman-teman memahami ya di sini bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi. Jadi, misalkan contohnya ada ketua kelas. Teman-teman, gimana nih kita bayar uang kas? Berapa bayar uang kasnya kira-kira? Kita urunannya berapa uang kasnya? Terus ada seseorang yang suaranya nih didengar. 2.000 aja, terus semuanya langsung, oh iya bener-bener setuju nih kata dia 2.000. Maka disitulah dia punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu kaitannya dengan pemerintah. Di dalam kelompok bermain,
ada orang yang pendapatnya selalu didengar, ada orang yang opininya selalu didengar, dan lain sebagainya, maka itu bisa disebut orang tersebut memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi makan di kantin, mempengaruhi jalan ke suatu tempat, mempengaruhi baik hal yang positif maupun hal yang negatif, maka ia memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mengikuti suatu hal yang diinginkan oleh si orang tersebut. Gitu. Itulah yang dinamakan kekuasaan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah negara memiliki kekuasaan? Dan mengapa negara perlu memiliki kekuasaan? Nah, pasti teman-teman menjawab, kayaknya negara memiliki kekuasaan deh. Kenapa ya negara perlu memiliki kekuasaan? Apakah negara memiliki kekuasaan ini untuk apa? Tadi kita lihat ya ke gambar sebelumnya, ke penyampaian Ibu selanjutnya. Betul sekali. Negara perlu memiliki kekuasaan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, di sini kita bisa lihat. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya. Mengatur ibu, mengatur kamu, mengatur orang tua di rumah, mengatur pejabat, mengatur sampai seluruh rakyatnya untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk tujuannya apa diatur? Supaya mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Jadi kekuasaan negara merupakan kewenangan. Nah ya, sekali lagi Ibu ulangi, kewenangan yang dimiliki negara untuk mengatur seluruh rakyatnya yang tujuannya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Ini adalah pengertian mengenai kekuasaan negara. Jadi negara perlu mengatur rakyatnya, perlu meminta rakyatnya untuk membayar pajak, contohnya ya, bentuk dari mengatur. Memakai helm kalau berada di jalan raya, memiliki SIM, terus kemudian buang sampah pada tempatnya, sekolah 12 tahun, wajib belajar 12 tahun, itu fungsinya supaya mencapai keadilan, kemakmuran, dan yang terakhir adalah keteraturan. Nah, ini kekuasaan negara. Nah, sekarang kita cari tahu. Kekuasaan negara menurut John Locke, ada yang kenal sama John Locke? Mungkin ada yang punya nomor WhatsApp-nya, nomor ID lainnya. Nah, jadi John Locke dan Montesquieu ini adalah dua pakar pemikir tentang ilmu negara. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi tiga. Ada kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Ini menurut John Locke. Nah, terus kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang merasa bahwa teori yang disampaikan John Locke itu masih kurang tepat. Menurut Montesquieu, kekuasaan juga dibagi tiga, tapi ada perbedaannya. Nah, teori Montesquieu ini kita kenal dengan namanya apa? Betul sekali, trias politica. Ya, jadi Bapak Om Montesquieu ini, Om Montes, dia menyampaikan teori namanya trias politica yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Kedua, kekuasaan eksekutif, ini typo sedikit, eksekutif. Yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk apa? Ini pelajaran teman-teman SMP nih. Ya, betul. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat dan menetapkan undang-undang atau peraturan. Itu adalah kekuasaan legislatif. Kemudian, kekuasaan eksekutif, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang fungsinya menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh kekuasaan legislatif.
Tepat sekali. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi atau peranan untuk mengawasi dan menyelenggarakan proses keadilan bagi seseorang yang melanggar undang-undang. Itu disebut dengan kekuasaan yudikatif. Ini secara umum kekuasaan negara dibagi berdasarkan hal berikut. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia menggunakan kekuasaan negara seperti Montesquieu atau John Locke? Ya, kekuasaan negara di Indonesia itu dibagi menjadi kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Nah, kita cari tahu ya, mulai dari kekuasaan horizontal. Di dalam kekuasaan horizontal dibagi lagi menjadi 6. Ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, yang terakhir ada moneter. Terus kemudian ada yang namanya kekuasaan vertikal. Nah, kekuasaan vertikal itu terbagi menjadi 2. Ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Aduh Bu, banyak banget. Saya jadi pusing nih Bu. Nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar ya bareng-bareng. Kalau kepala kita mulai pusing, cenut-cenut, itu artinya wajar, berarti otak kita sedang digunakan untuk berpikir. Itu tandanya baik, oke? Kita belajar bareng-bareng, kita pelan-pelan pahami apa yang dimaksud dengan kekuasaan horizontal dan apa yang dimaksud dengan kekuasaan vertikal. Pertama, kekuasaan horizontal bentuknya seperti ini ya. Jadi dia nih kekuasaan horizontal ya, mendatar ya. Nah, kekuasaan horizontal karena mendatar, maka disebut juga pembagian kekuasaan yang dibagi menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Jadi setiap lembaga itu kan pasti punya fungsi dan peranan yang berbeda-beda kan? Nah, karena itu, karena punya peranan dan fungsi yang berbeda-beda, maka ia harus dibagi. Nah, kekuasaan horizontal ini berarti membagi kekuasaan berdasarkan fungsinya. Fungsi konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter tuh punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk itulah mereka dibagi berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, klasifikasi kekuasaan negara secara horizontal dibagi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Gitu ya. Nah, ini ada tambahan dari yang teorinya ini kalau kita lihat lagi ya, tadi teorinya John Locke maupun Montesquieu. Jadi kalau di Indonesia kekuasaannya dibagi menjadi 6. Konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Yang mereka itu punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman dipahami bahwa horizontal berarti dibagi berdasarkan fungsinya yang berbeda satu sama lain. Kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan kekuasaan konstitutif dan eksekutif. Kekuasaan konstitutif berfungsi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ingat, konstitutif berasal dari kata konstitusi yang artinya hukum dasar. Diingat lagi, apa hukum dasar Indonesia? Yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, si kekuasaan konstitutif ini punya peran untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Good. Nah, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan konstitutif itu dijalankan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kita tahu kekuasaannya, ini tadi kekuasaan konstitutif, fungsinya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, lembaga yang ada dalam kekuasaan konstitutif ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Di mana lokasi gedung MPR? Ya, betul sekali, di Senayan gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah memahami. Kita berlanjut ke kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang dan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Jadi, dalam undang-undang yang sudah dibuat oleh si konstitutif itu kemudian dijalankan oleh pemerintah itu tadi ya, oleh kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kita sudah tahu kekuasaan eksekutif fungsinya untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan, siapa lembaganya? Nah, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden. Nah, jadi nih ya, biasanya kita memahami presiden itu sebagai subjek orang biasa. Padahal presiden itu merupakan sebuah lembaga. Lembaga pemerintahan ya teman-teman ya. Nah, jadi si kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh presiden. Pertanyaannya kemudian muncul, Ibu, wakil presiden juga enggak? Menteri juga enggak? Jawabannya tentunya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, karena presiden tidak mungkin bisa menyelenggarakan pemerintahan negara seorang diri. Dia membutuhkan pembantu-pembantunya, membutuhkan orang-orang yang membantu presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Maka itu kekuasaan eksekutif juga di dalamnya ada wakil presiden, pemerintah maupun lembaga kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, ini adalah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, tadi ada kekuasaan apa lagi? Ya, betul sekali. Ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Kadang kita ketukar antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Kalau ralat maksud Ibu, kadang kita ketukar dengan kekuasaan legislatif dan kekuasaan konstitutif. Kalau kekuasaan konstitutif itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, Undang-Undang Dasar hanya ada satu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, kalau kekuasaan legislatif, dia membentuk undang-undang, betul sekali. Kalau undang-undang, kita ingat dari hierarki perundang-undangan, dia urutannya ada di bawah undang-undang dasar. Nah, jadi si kekuasaan legislatif ini dia fungsinya untuk membentuk undang-undang. Kalau undang-undang dasar ada satu, undang-undang banyak, ribuan. Ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada undang-undang perindustrian, ada undang-undang tentang KPK, dan lain sebagainya. Jadi kekuasaan legislatif dia punya fungsi membentuk undang-undang. Nah, menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan legislatif dijalankan atau dipegang oleh lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sampai di sini semoga teman-teman memahami ya, bisa membedakan antara kekuasaan legislatif
dan kekuasaan konstitutif maupun kekuasaan eksekutif. Kita berlanjut, yaitu ke kekuasaan, ini ralat ya, ada yang salah, yaitu kekuasaan yudikatif. Sebentar ya, Ibu ubah dulu nih, supaya teman-teman bisa memahami, yaitu kekuasaan, mana tadi ya? Kekuasaan yudikatif ya, yudikatif. Sip. Nah, selanjutnya kita ke kekuasaan yudikatif. Ya, kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Kekuasaan yudikatif jadi punya peranan untuk menyelenggarakan peradilan dan juga yang tujuannya untuk menegakkan keadilan. Kekuasaan yudikatif juga disebut dengan kekuasaan kehakiman. Nah, siapa lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif? Nah, lembaganya ada dua nih. Menurut pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia ya. Jadi, ada kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, lembaganya DPR, kemudian ada kekuasaan yudikatif yang fungsinya menyelenggarakan peradilan, yang disebut juga dengan kekuasaan kehakiman. Lembaganya ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, kita berlanjut ke kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi, pemerintah itu kan memiliki anggaran atau uang yang dihasilkan dari pajak-pajak yang dibayar oleh rakyat. Nah, dalam mengelola atau menggunakan uang tersebut tentunya dibutuhkan yang namanya pengawasan. Maka, ada yang disebut dengan kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif inilah yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, lembaganya menurut pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dipegang dan dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah memahami kekuasaan eksaminatif, jadi si BPK ini punya peran untuk mengawasi lembaga-lembaga negara dalam mengelola keuangan negara. Fungsinya seperti apa nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Selanjutnya, ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan yang fungsinya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi yang punya fungsi untuk menjaga kestabilan nilai rupiah menurut pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank sentralnya Indonesia. Nah, jadi si Bank Indonesia ini menjalankan yang namanya kekuasaan, betul, kekuasaan moneter. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah membahas 6 pengertian atau penjelasan dari kekuasaan yang masuk ke dalam kekuasaan horizontal. Mulai dari konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Selanjutnya, selain kekuasaan horizontal, tadi ada kekuasaan apa? Ya, betul sekali. Ada yang namanya kekuasaan vertikal.
Nah, kekuasaan vertikal ini teman-teman bisa lihat ya, bentuknya menurun. Kalau tadi horizontal itu mendatar, nah si vertikal ini bentuknya menurun. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kekuasaan vertikal dibagi menurut tingkatannya. Nah, betul sekali. Jadi, di dalam kekuasaan vertikal ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki tingkatan yang berbeda. Pemerintah pusat itu di atasnya, pemerintah daerah di bawahnya. Maka itu dibagi berdasarkan tingkatannya. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, contohnya tadi dibagi berdasarkan daerah provinsi. Kan ada namanya kita contohnya provinsi daerah khusus ibu kota provinsi DKI Jakarta. Nah, di dalam provinsi DKI Jakarta itu ada kabupaten dan kota. Apa aja? Betul, ada kota administrasi Jakarta Pusat, kota administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, sampai ke Kepulauan Seribu. Itu adalah bentuk tadi yang disebut dengan pemerintah daerah. Nah, maka berdasarkan pasal 18 itu tadi, maka pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih di Indonesia kok dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ini terjadi adalah implikasi atau sebab dari adanya desentralisasi atau asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi itu menyebabkan atau memiliki makna bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Jadi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta punya wewenang untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Gitu. Itulah yang disebut dengan asas desentralisasi. Nah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang kaitannya dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Kalau pemerintah pusat, di dalamnya ada kementerian, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, DPR RI, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah daerah itu berarti di dalamnya ada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemahaman dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, materi mengenai asas desentralisasi dan lain sebagainya kita akan bahas lebih lanjut di bab keempat, yaitu tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sampai di sini saja pertemuan kedua kita membahas materi pertama dari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana lembaga-lembaga negara itu sesuai dengan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Terima kasih atas antusiasme teman-teman, partisipasi teman-teman sudah menjadi pembelajar yang proaktif dalam pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.